Jokowi main tamnya. Jokowi titip buku hitam ke Prabowo ketika berkunjung ke Solo. Isinya pejabat dan pengusaha korup. Benarkah ini, guys? Saya sudah mulai ngerti. Oh, di sini saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Tuh, Pak Prabowo sudah dibisikin Pak Jokowi. Ini Reply Harun menerima uang 400 miliar dari Tom Lembong dan Reply akan diproses selanjutnya. Wow, benarkah ini, guys, beritanya? Sama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai Anies lah ya. Roti 400.000 yang katanya ada kaitannya sama kasus Tom Lembong yang 400 miliar itu sekarang udah muncul lagi clue baru. Clue Jadi baru viral ya. lagi nih videonya Mas Kaisang lagi main Tamiya sama bapaknya. Diduga ini Tamiya, bukan sembarang Tamiya. Roti 400.000 sudah nyata, 400 miliar ya kan. Ini kayaknya kasus Formula E lagi nih, guys ya. Siap-siap Pak Anies menunggu giliran. Yang pada ngumpet, nongol. Baru ngejabat Iya. 10 hari Pak Prabowo udah nangkep 28 koruptor dari 7 kasus korupsi. 28 Ini dia kasusnya. guys. Sebelumnya gua nggak dibayar sepeser pun untuk ngebahas. Belum ada 1 bulan menjabat sebagai presiden Indonesia nih ya kan. Banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Yang pertama kasusnya Ronald Tanur noh, 3 Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum di sini. Dan ya, Jokowi titip buku hitam ke Prabowo ketika berkunjung ke Solo. Isinya pejabat dan pengusaha korupsi. Wow, benarkah, guys? Ya, kita ingat juga ya kan, sewaktu sebelum dilantik Pak Prabowo memang datang ke kediamannya Pak Jokowi. Wow, ternyata dikasih buku hitam ya kan, guys. Benar apa benar, kita nanti lihat aja ke depannya ya, guys. Dan Pak Jokowi dengan Kaisang lagi main-main, ya kalian tahulah Pak Jokowi ini lagi menyinggung Formula E kayaknya nih. Kasus Formula E ini memang kayaknya sebentar lagi akan terbongkar nih. Nah, Tom Lembong sudah masuk bui ya kan, dan Anies ya nunggu giliran. Itu kata netizen. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Wah, ini dia Pak Jokowi ya. Jokowi main tamnya. Sama Kaisang ya. Ini ada apa ini? Kasus Formula E akankah nah ini? Jokowi titip buku hitam ke Prabowo ketika berkunjung ke Solo. Isinya pejabat dan pengusaha korup. Benarkah ini, guys? Kayaknya iya juga ya kan. Dikasih Pak Prabowo buku hitam. Nah, ini yang korupsi ya kan. Prabowo tolong tindak ya kan. Emang ya masuk Di sini saya sudah mulai ngerti. Oh, di sini sudah mulai ngerti ya. Oh, di sini saya sudah mulai ngerti. Oh, di sini saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Tuh, Pak Prabowo sudah dibisikin Pak Jokowi ya kan. Pantesan aja ya kan. Mantap Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nih, Reply Harun menerima uang 400 miliar dari Tom Lembong dan Reply akan diproses selanjutnya. Wow, benarkah ini, guys? Beritanya dari tribunnews.com. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi, dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak tangkepin tuh para koruptor, sekarang koruptornya ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas Pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisan mereka si paling tahu, padahal profile picture kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Nah, sekarang gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Ya bener, salah ya salah. Ini Tom Lembong ya, manisnya senyumnya manis.
Belum Manis kelar lah ya. tuh roti 400.000 yang katanya ada kaitannya sama kasus Tom Lembong yang 400 miliar itu. Sekarang udah muncul lagi clue baru. Jadi Clue viral baru lagi ya. nih videonya Mas Kaisang lagi main Tamiya sama bapaknya. Diduga ini Tamiya bukan sembarang Tamiya. Kayaknya ini Tamiya juga ada teka-tekinya. Apa ini ada hubungannya sama Mbak Erina yang makan sushi tanpa formula? Atau ada hubungannya juga sama Ibu Iriana yang minum tolak angin di acara negara? Gak tahu juga. Cuman setahu gua Angin emang gak punya KTP. Nih roti 400.000 ya, main Tamiya. Aduh, 400.000 sudah kelar ya. Roti 400.000 sudah nyata, 400 miliar ya kan. Ini kayaknya kasus Formula E lagi nih guys ya. Siap-siap lah Anies nunggu giliran. Yang pada ngumpet, nongol. Nongol. Nih, abahmu sudah nongol. Menjadi garda terdepan dalam membela si Tom Lembong koruptor itu. Dia percaya bahwa Tom itu orang baik, tidak korupsi. 400 miliar uang rakyat ditelan. Untung si abang nggak jadi presiden. Jangan sampai. Kasihan dengan rakyat Indonesia. Baru ngejabat 10 hari Pak Prabowo udah nangkep 28 koruptor dari 7 kasus korupsi. Ini dia kasusnya. 28 guys. Sebelumnya gue nggak dibayar sepeser pun untuk ngebahas konten ini, tapi karena gue senang Ngapain ngeliat ya era sekarang, dibayar oke? kita? Yang pertama, korupsi Duta Palma Group. Uang tunai sampai 1 triliun dikorupsi oleh 1 orang. Yang kedua, korupsi dana desa oleh sekdesnya sampai 780 juta ada di Bengkulu dan dilakukan oleh 2 orang. Yang ketiga, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Korupsi kasus suap Ronald Tanur. Bayangin, sekelas hakim 3 orang. Ini yang baru ketangkep di Surabaya, belum hakim-hakim lain yang ada di Surabaya dan lain sebagainya. Oke, 5 orang. Korupsi tol di Pekanbaru sampai dengan 27 miliar. Pengadaan tol Padang sampai dengan Pekanbaru. Berapa orang? 12 orang. Kasus korupsi di PT Antam Tbk. Para tersangka memproduksi emas ilegal sebesar 109 ton emas. Sedangkan Tugu Monas aja itu 14,5 ton. Ini 109 ton emas. Gila. Oleh 6 orang. Kasus korupsi hibah DPRD Solo NPCI korupsi sampai dengan 122 miliar 1 orang. Dan yang kemarin kasus impor gula 1 orang itu korupsinya sampai 400 miliar. Totalnya 28 koruptor ditangkap di 10 hari pertama Pak Prabowo ngejabat, dan total uang yang berhasil diselamatkan 3,1 triliun. Bayangin kalau itu dipakai buat makan gratis ataupun dibagiin ke orang-orang yang memang membutuhkan. Kebayang gak sih berapa ribu triliun uang kita yang bertahun-tahun itu dikorupsi sama orang-orang yang gak ketahuan. Ini yang udah ketahuan aja 3,1, apalagi yang dulu-dulu. Dan itu seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan semoga di era pemimpin yang baru, baik Pak Prabowo dan menteri-menterinya ini memang bisa ngebuat masyarakat tuh senang gitu loh, bahwa ini perampok-perampok ini mulai ketar-ketir nih, tikus-tikus. Dan buat admin Gerinda, salamin sama Pak Prabowo ya. Kalau mengundang-undang boleh lah ya. Gue belum pernah ketemu Pak Prabowo soalnya. Respect, oke? Ini Pak Prabowo belum ada 1 bulan menjabat sebagai presiden Indonesia nih ya kan. Banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Yang pertama kasusnya Ronald Tanur noh. 3 hakim diberhentikan langsung sama Pak Prabowo noh. Dan ternyata mereka itu menerima suap guys. Dan terus nih ada lagi para menteri ini ya kan, di kabinet Pak Prabowo digembleng dulu tuh di Akmil Magelang. Apa nggak melotot mata gue ngeliat begituan? Baru kali ini gue ngeliat ya kan, di pemerintahannya seorang presiden nih, menteri itu tuh kayak orang di apa ya? Kayak orang di ospek gitu, lo tau? Kalau bisa diibaratkan mereka itu sebagai mahasiswa baru yang di mos dulu, lo tau? Terus pidato perdananya Pak Prabowo tuh, ya Allah, itu bikin gue kayak anjir, presiden gue keren banget cok gitu. Sumpah ya, kata gue Indonesia ini lagi pada bebenah, bener-bener lagi pada diberesin tuh ya kan, satu persatu ya kan. Gue kata nih ya kan, selama pemerintahannya Pak Prabowo bener-bener deh kayaknya pada bersih, nggak ada tuh yang namanya tikus-tikus apa segala macem tuh, kayaknya kagak ada gitu. Soalnya satu persatu sedang dibereskan guys. Terus ada lagi guys, masalah baru Pak Tom Lembong. Lu tau Pak Tom kan? 400M. Lu bayangin 400M baru ketahuan setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Tuh,
Lo sebagai anak abah noh yang kemarin mengagung-agungkan Pak Tom, apa kabarnya sekarang? Apa kabarnya dibela sekarang? Anis. Wahai anak-anak abah tuh begitu tuh. Kata gue udah ya, jangan ada anak abah, anak jenderal, anak apa segala macem. Udah, buang. Buang iri hati lu buang, dengki hati lu buang apa segala macem gitu. Jadi gue bilangin ya, lu mau nggak mau, terima nggak terima ya lu harus terima dengan Ya, dengan pemerintahnya Pak Prabowo ini guys. Kalau semisal lu nggak terima ya lu tinggal keluar aja dari Indonesia kan, sesimpel itu ya kan. Punya Sesimpel presiden itu. lemah lembut dikatain pelangap pelongo. Giliran punya presiden yang tegas yang belum ada sebulan udah ada hasil kerja nyatanya malah dikata-katain. Katainya sama orang yang menjunjung tinggi perubahan dan katanya berintelektual tinggi. Gua agak nggak ngerti konsepnya tuh gimana gitu. Bisa-bisanya ada koruptor didukung dan didoakan serta dibela. Doa dan dukungan kami tidak akan Ini terputus. yang bikin saya, Siapa yang waduh. ngedukung? Soalnya gue enggak. Jadi gue nggak termasuk dalam kami tersebut. Mungkin kami yang dimaksud itu adalah si penulis tersebut dan jajaran-jajarannya kali ya. Jadi Iya, kayak iya, gue iya. gitu. Roti 400.000 aja Anak-anaknya. pada heboh. Giliran sekarang 400 miliar dibela. Dibela. Gue nggak ngerti Memang lagi konsep bangsat lah pikiran yang itu kayak membela, ya gimana. kan? Kocaknya lagi nih sampai bikin peringatan darurat. Lah sekarang koruptor-koruptor ditangkap itu bukan peringatan darurat kah? Terus ada lagi nih netizen dungu yang komentarnya kayak gini. Itu yang makan roti 400.000 itu harta kekayaannya banyak banget, uangnya dari mana? Ini adalah ciri-ciri SDM yang minim literasi, yang nggak mau belajar Aduh. dan nggak mau cari tahu, nggak mau baca. Itu orang ya yang beli roti 400.000 udah kaya raya dari lahir. Terus lu pikir dulu dong, lu lihat dulu dong itu situasi kondisinya gimana. 400.000 itu di mana? Di Indonesia memang bukan. Itu di Amerika Serikat, di luar negeri roti 400.000 itu wajar, lumrah. Gua yang belum pernah ke Amerika Wajar. Serikat, belum pernah nyobain tuh roti 400.000 aja, gue tahu kalau di luar negeri itu harganya mahal-mahal. Dari mata uangnya aja udah lain, Bambang. Gue waktu itu ke Singapura aja ya, cuman makan nasi McD aja kalau dirupiahin itu kalau nggak salah 200 atau 300.000. Gue makan bakso ya di Singapura itu $15 kalau nggak salah. Mungkin kalau dirupiahin sekarang 200.000. Bukan mau sok kaya atau flexing atau gimana, enggak ya. Makanya lu kalau kagak tahu diem aja atau minimal cari tahu. Yang masih nggak masuk dalam bayangan dan pikiran gue adalah kok bisa orang yang berintelektual tinggi bikin status tuh kayak gitu loh, ngedoain Wah, dan iya. membela koruptor gitu. Nah. Masih yakin kalau si Tom Lembang ini ya ada di jalan yang lurus. Itu ya kalau pemerintah nggak punya bukti mana bisa ditekong sayang. Nggak bisa dong. Emang lu kata ini mesin capit gitu ya yang bisa tinggal nyomot gitu, ha? Bukan. Hah. Baru kali ini tahu ada koruptor didoain. Gua kira yang didoain itu cuma orang yang lagi menikah ya supaya samawa, terus orang meninggal ya kan supaya diterima di sisinya. Ternyata koruptor Iya. juga didoain ya. Bener-bener capek ya kalau ngejelasin ke angin. Iya ya guys ya, aku memang waduh jengkel kali ya guys. Kenapa ya kan? Karena Anies ini mendoakan Tom Lembong yang korupsi ya kan. Waduh ini parah lah, ini patutlah dibilang bangsat yang membela-bela korupsi ini, yang mendoa-doakan orang korupsi ya, patut nih ya, pantas ya dibilang bangsat ya. Karena apa? Karena ini udah apa, orang mencuri duit rakyat malah didoain ya kan guys. Memang parah lah ya, apalagi anak-anak bawah nih, waduh. Jangankan anaknya, kalau udah bapaknya kayak gitu ya apalagi anaknya ya kan. Memang parah lah ya kaum-kaum wabah ini guys. Aku memang tidak terima ya kan kalau duit rakyat itu dikorupsi terus didoain ya, orang yang korupsi didoain. Memang parah lah si Anies ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan mungkin Anies ini pun ketar-ketir ya, karena apa? Pak Jokowi sudah kasih clue ya kan, kalau apa di Formula E ada sesuatu, mungkin ya nggak lama lagi Anies akan nyusul ya kan. Nah, kalau Anies sudah nyusul, nah gimana dengan anak Abah ini, akan berdemo atau gimana ya kan? Apakah mendoakan? Ya memang parah lah ya kan, kalau anak-anak Abah mendoakan orang yang korupsi. Memang bodoh ya kan. Aduh, parah-parah. Oke guys, apa pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Memang parah sih ini.